Apa yang sudah pergi dan kembali itu tidak akan sama lagi. Halo semuanya, selamat datang di Untawa Podcast bersama saya Andi MS. Oke, di video kali ini kita kedatangan Shutter Boy aka Ariando Yosef, seorang videografer freelance dan pengembara cinta. Mari langsung saja kita tanyakan kepada orangnya. Selamat datang Ariando Yosef. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih telah mau hadir ke sini. Ya, sama-sama. Oke, seorang pengembara cinta, anak DKV, dan seorang freelancer. Betul sekali. Oke, kita tanya-tanya tentang dunia freelance dulu deh. Dunia freelance, oke. Pertanyaan apa nih yang pertama? Pertanyaan yang pertama, penting nggak kuliah? Loh, kok malah kuliah? Pertanyaan freelance ya. Soalnya kalau ditanya penting kuliah nih? Iya, penting kuliah nggak? Kalau sekarang sih saya anggap itu penting ya. Pendidikan itu kan pasti penting. Iya, kenapa? Kuliah penting. Kenapa? Karena ya menambah knowledge. Kalau memang tujuannya kerja, pendidikan DKV, kuliah apalagi kan itu lebih menjurus ya. Jadi pengetahuan dasar soal apa yang mau kita fokusin buat kerja nanti itu dapat. Oke, sedangkan Bapak kan anak DKV ya, anak seni kan ya. Nah, menurut Bapak apakah kuliah sama kerja nih bisa jalan barengan? Kalau kamu bilang kerja tadi, itu aku bilang enggak. Kalau freelance, kalau kamu pakai kata freelance, aku bilang bisa. Oh, karena freelance free waktunya ya? Bisa dibilang lebih fleksibel. Kalau lebih fleksibel free ya? sih enggak ya. Oh, lebih fleksibel, Yeah. Oke. Sebagai anak DKV nih, nah susah gak sih jadi anak DKV? Oh, susah sebenarnya. Kalau apalagi DKV ini kan kita dapatnya semua ya. Yeah. Mulai dari ilustrasi, manual digital, terus fotografi, videografi. Sebenarnya yang bikin susah di saya tuh sebenarnya pas bagian ilustrasinya, karena memang jalanku bukan di sana. Terus kenapa milih DKV? Ya karena ada beberapa yang bisa saya dapat, contohnya fotografi, videografi. Yeah. Awalnya saya kira bisa milih nih ambil foto sama video aja. Taunya di awal dapatnya Nirmana, lain-lain kayak gitu sih yang menurut saya itu bikin susah. Jadi di luar ekspektasi Anda. Di luar ekspektasi sebenarnya. Oke, jadi ini udah ngeblank nih. Nah, jadi sebenarnya dulu tuh karena emang waktu gue milih DKV itu kan karena emang ada kakak-kakak dari kampus itu yang datang ke SMK nih. Mereka ngejelasinnya ya itu bilang, oke nanti kalian belajar ini. Dari sana gue mikir, kayaknya aku dapat apa yang aku mau. Jadi nggak semua aku dapat, dan juga sedangkan referensi aku nggak nyari waktu itu. Keluarga juga nggak ada yang DKV. Sebenarnya alur dari keluargaku ini beda sendiri. Yang lain tuh kayak kantoran semua, sedangkan nyari seni aku yang mengarah ke sini. Makanya di referensi dikit banget. Makanya dari itu juga ya udah sih, kalau biasanya cowok tuh katanya modal nekat aja. Jadi makanya aku ya udah. Anda modal nekat masuk DKV? Modal nekat sih kalau dibilang iya, karena waktu itu juga survei kampus pun enggak. STD tuh datang langsung yakin kayak itu aja informasi yang aku dapat. Ya udah lanjut. Jadi enggak ada nyari kampus lain apa sih, itu aku enggak nyari. Langsung kampus cuma soalnya yang datang-datang yang lain tuh kayak teologi gitu-gitu dah. Jadi yang datang ke sekolah SMK dulu ya, SMA dulu ya. Kayak teologi, terus apa gitu, kayak yang kurang minat lah. Yang minat tuh cuma aja kebetulan yang waktu itu datang. Langsung jodoh di sana. Males juga nyari yang lain-lain juga kan. Kalau untuk percintaan nanti aja. Itu agak berat soalnya ya. Jangan langsung diam. Oke. Kuliah penting. Nah kan sekarang nih Bapak nih nge-freelance nih. Betul sekali. Freelance apa Pak? Freelance foto sama video. Tapi sekarang mau tak fokusin ke foto sih kayaknya. Masih bingung juga mau foto apa video. Oh, fokus ke foto. Iya, agak bingung sih sebenarnya juga ya. Soalnya kita kan kalau dibilang mau fokus di semua sih bisa-bisa aja. Cuma ya itu jadinya kayak nggak terarah gitu. Contoh gampangnya nih, aku mau fokus di foto video. Aku beratnya ntar di kayak equipment kan, foto video beda banget meskipun basicnya sama kamera. Nah, aku beli video, contoh beli stabilizer, tapi jobnya yang datang setelah itu malah foto-foto semua, kan nggak jadi nggak kepake. Jadi jobnya yang datang setelah itu malah foto-foto semua. Di klien banyak datang di job banyak datang dari foto. Tapi beberapa saat
datang juga dari video-video. Nah itu deh yang makanya harus aku fokusin sekarang, harus kayak tentuin nih foto-foto atau video-video gitu. Jadi Nah, milih lebih ke foto karena ya benar, job lebih banyak, uang pun lancar. lancar ya, lumayan lancar ya, editing gampang juga soalnya. Editing cuma di Lightroom atau Photoshop ya. Iya, nggak nunggu render lagi kayak video. Iya, video lebih berat kan ya. Lebih berat. Nah, aku tahu kalau dunia foto sendiri, udah berapa lama sih di freelance foto ini? Kalau freelance sih kayaknya aku mulai sebenarnya dari 2016, sejak aku dulu. Jadi awalnya aku kerja nih. Kerja di mana? Itu di hotel, tapi mereka nyediain jasa foto. Oh, dia nyediain jasa foto. Aku awalnya start dari sana. Cuma karena itu tadi yang aku bilang, kalau misalkan kamu bilang nanyanya kuliah atau kerja, itu nggak bisa sambil. Untuk beberapa orang mungkin bisa, tapi untuk aku sendiri nggak bisa karena berat banget rasanya. Nah, sejak dari dekat-dekat kerja itu aku udah mulai ngerasa aduh nggak bisa nih. Pas kerja itu aku langsung ngambil coba-coba freelance nih. Tapi karena udah kerja kan nggak bisa ngambil yang sebegitu intens. Jadi mulai coba freelance. Pertama tuh aku ingat job pertamaku tuh kalau nggak salah ulang tahun anak kecil. Waktu itu sih enak-enak aja ya. Datang gitu ya. Simple, datang foto, edit, kasih, bayar, selesai, kelar. Nggak kayak kerja bayar kerja sebulan baru dapat bayaran. Itu pun dengan lain. Nah, maka dari itu aku mutusin kayaknya aku lebih harus kuliah nih. Jadi aku berhenti kerja, terus fokus di freelance gitu. Fokus freelance. Oh, tapi tetap kuliah gitu ya. Kuliah tetap jalan. Nah, kan kalau gitu nanti gelar S1 nih apakah penting menurutmu? Kan sedangkan Bapak udah nge-freelance kan? Ya. Kalau menurutku sih penting ya, karena aku sekarang tuh juga lagi mikir apakah freelance ini nanti bisa buat kelanjutan hidupku setelah kuliah. Aku sih masih kayak 50-50 kayaknya. Mau dibilang bisa, tapi dibilang nggak bisa juga ya nggak bisa. Jadi masih bingung sih. Masih dilema ya, masih dilema. Tapi gelar tuh penting. Gelar itu penting. Buat gelar apa? Penting. Buat apa gelar? Ya mengangkat derajat sedikit. Sebenarnya juga aku pernah dengar dari orang ya, dari YouTube kalau nggak salah dia bilang gelar itu sebenarnya fungsinya juga bisa membahagiain orang tua. Orang tua itu pasti bahagia. Orang tua mana sih yang nggak bahagia anaknya bisa lulus kuliah. Menurutku kalau misalkan aku udah dapat uang banyak nih, tapi aku bakal tetap ngelanjutin kuliah ya buat nyenengin orang tua aku, itu aja. Itu alasan. Andaikan. Ada alasan lain selain orang tua? Nyari cewek sih kayaknya kuliah ya. Jadi Anda tapi kenyataannya nggak seindah itu ya, nyari cewek nggak segampang itu kuliah. Ada hal-hal lain yang bisa bikin kita fokusnya pindah-pindah gitu. Jadi nah kalau di dunia foto video ini lebih ke foto kan ya? Lebih ke foto sekarang lebih ke foto. Kalau di foto sendiri ini kliennya gimana sih? Apa gampang-gampang apa, dan dari mana? Kalau dari mananya sih sejauh ini kebanyakan Indonesia. Cuma beberapa kali ada yang turis dari luar tuh sempat dapat sih emang. Kalau ditanya kliennya tuh nggak bisa tak pukul rata bagus semua. Pasti ada jeleknya juga, kayak cerewet gitulah. Biasanya sih ibu-ibu minta foto keliling itu benar cerewet. Kayak kamu jalan di trotoar aja nih, di trotoar mau ke pasar misalnya, pasar yang di Ubud tuh, di jalan pun dia minta foto selama jalan itu, nggak boleh berhenti. Kayak di depan toko es krim tuh apa namanya? Gelato tuh mereka minta foto, padahal nggak beli. Terus pindah lagi, ada pernik-perniknya di depan tokonya minta foto lagi. Nah itu deh sebenarnya padahal kan estetiknya kurang dapat tuh, tapi mereka mentingin kuantitinya aja. Karena ibu-ibu gitu mungkin. Karena ibu-ibu itu harus ada bahan banyak upload. Oh dia nge-hire seharian. Nge-hire seharian. Ya seharian ya benar. Untuk liburan. Ibu-ibu semua. Oh jadi geng ibu-ibu gitu. Geng ibu-ibu benar. Berapa orang? Jadi itu 4 orang. Mereka dari Mencar nih, cuma ketemunya di Bali. Nah, habis itu mereka, mas kita mau foto, mau keliling nih, tolong difotonya. Oh ya, pertama kan saya tanya destinasinya di mana aja. Sini. Ternyata selama di destinasi itu pun mereka minta difoto juga gitu loh. Jadi agak ribet, jadi foto harus ngatur. Saya harus nyebrang lagi juga buat foto mereka.
pengalaman yang Ya itulah freelance pengalamannya. Apakah ada yang pengalaman yang lebih buruk lagi atau Oh ada. apa nih? Jadi Silakan cerita nih. tapi ini dulu ya freelance-nya itu video bareng teman. Oke, video Jadi bareng kalau misalkan kamu tahu tuh ada Pantai Suluban. teman. Jadi itu kan kalau mau ke pantainya tuh kita aksesnya turun tangga dulu, masuk goa, habis itu dari goa baru ketemu pantainya kan. Iya. Nah jadi waktu itu kita aku video buat ini post wedding. Oh, oke. Post wedding. Nah, video entah kenapa ya, mungkin karena emang momennya lagi bagus nih. Jadi kita lanjut terus sampai pada akhirnya ada bule nih yang ngomong, bulenya nih habis surfing sih emang dia bilang, ayo kita keluar sebelum semakin sore ntar ombaknya naik. Nah, pertama kita iyain aja terus tapi tetap nge-shoot nih. Oh, jadi bandel gitu ya. Jadi bandel kayak lagi bagus nih. Oke. Habis itu pas kita baru sadar, kita udah oh ya beres-beres, kita lihat ke arah gua itu ombaknya tuh udah naik. Jadi udah nutupin jalan keluarnya itu. Oh, terus? Nah, terus kita lihat sekeliling, oh iya ya tinggal orang-orang yang memang kayaknya memang tidur di pantai itu ya. Terus aduh gimana nih ombak lagi gede kan juga. Terus pertama kita udah mepet nih di bagian guanya tuh. Iya, Terus lihat aduh ini kalau kita tungguin juga malah tambah naik kan ombaknya. Terus jadi, gimana langkah selanjutnya? Selanjutnya ya mau nggak mau nekat. Cowok model nekat, langsung angkat kamera, tas kamera. Jadi kayak gimana ya, kayak kalian lihat film Tomb Raider tuh kalau jalannya tipis nempel di dinding tuh. Pertamanya aku doang yang maju, yang lain tuh kayak mereka nggak mau maju gitu loh, kayak ya aku maju, oh bisa tak suruh datang. Habis itu pas aku di tengah-tengah manggil mereka, ombak dong datang, hantam aku ke dinding. Tapi untungnya kena siko doang. Basah tapi? Basah banget, basah semua. Kamera untungnya aman, soalnya aku ngangkat di atas kan. Nah, mereka datang langsung keluar, untungnya kliennya juga nggak ngomel kan, soalnya dia tahu itu salah dia juga. Tapi kliennya kena juga dong, kena semua pokoknya. Kena semua. Habis kita keluar udah di atas, tiba-tiba aku diam nih. Diam, kok kayaknya ada yang kurang ya. Aku lihat tangan luka, udah ini apa ya bisa disiram, tapi kok kayak ada yang kurang ya. Tau-taunya jaketku masih di bawah. Masih di bawah. Terus pilihannya ini mau balik nggak pakai jaket dengan kondisi basah banget, atau turun lagi dengan ngambil dengan kondisi kayak gitu lagi. Ya udahlah. Dan akhirnya pulang aja dengan kondisi basah. Jaket. Padahal lumayan tuh 300. Lumayan ya. Nah gitu sih kurang lebih yang paling buruk. Nah kalau dari klien sendiri, kan sekarang nih lagi gencar-gencarnya nih virus corona nih. Pernah dapat klien Cina nggak? Klien Cina pernah sih. Tapi itu dulu banget. Kalau sekarang nggak takut tuh terkena virusnya? Kan virusnya dari Cina tuh. Nah, kalau misalkan andai kata nih, tapi sebelum ini kan aku sempat kerja juga. Nah, itu di Nusa Dua. Nah, kalau aku lihat di sana itu malah sepi, nggak ada tamu dari Cina. Ada sih sedikit, cuma yang nggak sebanyak biasanya lah. Mungkin karena udah dilarang ya, jadi sedikit tamu Cina yang kesini. Kalau misalkan dapat tawaran pun tamu Cina nih. Terus apa yang Anda lakukan? Kayaknya aku bakal bilang berapa dulu budgetnya. Kalau kecil aduh pas dah. Tapi kalau misalkan gede ya udahlah, gas aja ya. Gas aja udah. Karena ya uang besar. Hidup ada di tangan Tuhan. Hidup di tangan uang. Iya. Hidup di tangan uang dan Tuhan. Iya. Ya gitulah. Tanpa uang nggak bisa hidup. Bisa sih. Tanpa uang nggak bisa nyari cewek. Tanpa uang nggak bisa nyari cewek. Perlu ya? Perlu lah. Perlu modal ya? Perlu modal. Sangat perlu. Kalau nggak punya modal? Apalagi cowok. Kalau nggak punya modal gimana? Ya nggak dapet cewek. Kalah sama yang lain dah. Pasti kan. Percaya lah. Pernah mencobanya? Apa ada pengalamannya? Kalau pengalaman soal uang sih sejauh ini belum ya, kayak diputusin karena miskin atau gimana tuh belum pernah. Lalu pengalaman apa nih? Pengalaman cinta dari freelance ke cinta nih. Mungkin bisa ya. Kan dari freelance ke cinta mungkin kayak diputusin karena sibuk atau apa? Mungkin ada pengalaman? Kalau dibilang sibuk sih mungkin ada ya yang terakhir nih. Jadi kebetulan kerjaan ada. Terus waktu tuh aku kan ikut UKM nih. UKM Airsoft. Kampus ya. Kampus itu Airsoft ngadain lomba untuk skala nasional. Itu kan lumayan sibuk tuh. Nah, kebetulan aku juga posisinya jadi wakil waktu itu kan. Jadi bantuin ketua tuh lumayan berat. Terus
merangkap juga, suruh bikin video promosi dan lain-lain. Oke. Jadi crowded juga ya waktunya. crowded. Sedangkan kan cewek ya emang butuh perhatian lah ya. Itu nggak bisa kita salahin ceweknya kalau karena itu. Tapi ya lalu? Karena saking banyaknya kerjaan itu, ceweknya menuntut ketemu gini. Akhirnya nggak bisa, ya udah. Ya udah gimana? Harus selesai. Inisial wanita itu siapa tahu dia melihat podcast ini. Itu ada di circle kalian soalnya. Kayaknya aku ceritain aja pasti udah ada yang tahu nih. Siapa yang tahu? Mungkin yang nonton nanti ya. Siapa tahu mamanya nonton. Siapa tahu mamanya nonton. Semoga mamanya nonton. Ya tante, halo ada tante. Salam-salam buat mamanya. Sehat terus tante. Ya, sehat terus. Itu aja. Nggak mau balikan, Pak? Aduh, itu belakangan lah. Siapa tahu langsung off cam. Itu off cam aja. Siapa tahu dia berubah pikiran. Ya, itu beda cerita lah ntar. Tunggu nanti aja. Yeah. Oke, Bapak, freelance sudah. Nah, pengalaman cinta nih. Yang tentang tapi masih menyangkut ke freelance. Yang menyangkut freelance. Yeah. Apa? Anda pernah mencoba online dating? Wah, pernah. Percaya pernah. Apa tuh? Jadi dulu tuh sempat nyobain Tinder, tapi itu zaman dulu banget, belum Tinder, belum kerja, masih SMK kayaknya waktu itu. Dari SMK udah main Tinder nih. Ya, tapi itu kayak udah isinya bule-bule fake account gitu mungkin ya. Ya. Terus akhirnya nyoba pas kok nggak salah pas baru putus tuh beberapa bulannya nyoba nih Tantan namanya. Aplikasinya, iya. Buatan Indonesia tuh. Buatan Indonesia. Isinya juga orang Indonesia emang. Nggak tahu sih buatan Indonesia apa sih. Ya isinya Indonesia. Isinya banyakan orang Indonesia, nggak kayak Tinder. Oke. Nah, waktu itu kalau nggak salah ya, di hari pertama aku install, itu langsung match sama cewek. Langsung match. Habis itu ngobrol-ngobrol berapa hari. Kalau nggak salah kurang dari seminggu kita udah nonton bareng. Langsung gas nih. Langsung gas dong. Kenceng. Lalu apa yang terjadi? Kan biasa kalau dari online dating kan beda dari dari fotonya. Dari fotonya. Apa yang terjadi? Kalau ini sih bedanya dikit sih ya, mungkin dari filter ini sih dikit, tapi so far memang kelihatan kayak yang di foto mirip. Cuma ya emang kayaknya nggak cocok aja gitu. Kalau ngobrol lancar. Cuma pas gimana ya? Susah lah dijelasin pokoknya, kayak kalau mau dilanjutin tuh kayaknya nggak bisa deh. Kenapa enggak? Ya itu karena kayaknya apa ya? Nggak bisa nyambung aja gitu loh. Kayak nggak pas gitu loh. Cowok pasti tahu lah gimana perasaannya tuh kalau kurang klop gitu loh. Ya gitu loh. Setelah jalan itu, apakah ada match lagi dengan wanita lain? Banyak dong. Banyak. Nggak ada. Ada. Lalu bagaimana? Lucunya nih, setelah match yang itu dapat match yang lain. Itu kayak chat lancar. Jadi cuma agak berhati-hati aja nih kalau ketemu. Kok ngapain hati-hati? Ya mungkin kayak takutnya kayak kemarin udah ketemu udah ini takutnya nggak cocok. Terus ada sih cerita nih, jadi Tantan nih dapat match di foto cantik banget. Terus cuma anehnya di chat sih normal ya, lancar, biasa. Cuma anehnya nih diajak ketemu kok nolak, diajak Instagram tukeran Instagram kok nolak. Terus nah itu kayak ya pikiran awal sih seuzonnya bilangnya kasarnya ya mungkin ini kayaknya foto palsu, fake account. Diajak ketemuan nggak mau, diajak foto ini nggak mau, Instagram mau. Ya udah akhirnya langsung hilang. Terus kayaknya nggak main Tantan lagi deh sampai sekarang. Udah tahu install malah. Kenapa nggak main Tantan lagi? Apakah sudah mendapatkan? Kalau mendapatkan sih enggak ya. Belum ya. Cuma gue berhenti karena ada dua hal. Satu, ada yang bilang nggak mungkin dapat dari sana, dan gue rasa itu benar. Kemungkinan iya, karena perspektif orang main Tantan adalah bermain-main. Ya benar, bermain. Mencoba-coba lebih tepatnya, dan hanya mencari teman atau apa. Terus itu teman gue dengerin saran dari teman gue, sama gue merasa kok kayak jomblo ngenes banget ya sampai download Tantan. Terus tapi itu realitas sih. Ya realitas sih, merasa kesepian sih. Ya iya, sangat kesepian mungkin ya. Terus akhirnya berhenti. Tapi it's okay sih untuk nyoba. Ketemu coba lebih sering ngumpul sama teman-teman ya. Oke lah. Jadi lebih terobati lah kesepiannya. Lebih mengobati kesepian ya. Teman tuh penting. Teman itu penting. Yeah. Nah, kalau ngomong masalah teman nih.
Bapak kan dari merantau ya, anak rantauan ya. Iya, Anak rantauan dari mana? Aku sebenarnya asli Bali. Cuma Asli Bali. sebelumnya udah pindah-pindah ke Lombok, Makassar, Jawa tuh. Nomaden. Ya nomaden. Tapi sekarang karena emang kuliah aku stay di Bali. Sedangkan papaku kerja di Jawa gitu. Di Bali dari umur? Dari aku start dari lahir sampai TK selesai. Lahir. Habis itu SMK kelas 2 aku balik lagi ke sini. Sampai sekarang. Oh, jadi sebelum SMP itu masih di Jawa. Di Jawa ya. SD aku di Lombok. SMK di sini. Nah, itu gimana tuh adaptasinya, pasti susah kan? Kalau dibilang adaptasi sih susah, makanya aku sejak di sini itu aku mulai dapat temannya, mulai merasa banyak teman tuh pas di kuliah. SMK tuh kayak temanku itu aja gitu loh, nggak bisa berbaur karena emang budayanya kan baru banget nih. Tapi kan padahal banyakan teman di SMK harusnya lebih. Enggak. Orang bilang masa-masa SMK, masa-masa SMA tuh paling indah, bagiku enggak. Malah suram kalau aku. Beda pendapat juga ya. Iya, beda ya, karena itu mungkin aku pindah ya, soalnya pindahan kan. Ya, adaptasinya ngulang lagi. Anak minoritas gitu ya. Nah, minoritas jangan sih bilang gitu. Jangan minoritas. Oh, beda ya, bukan salah ya. Anak pindahan. Anak pindahan, oke. Yeah. Nah, kenapa kok banyak di kuliah? Kenapa nggak di SMK? Soalnya pas di SMK tuh kan aku masih kayak kebiasaanku di Jawa. Aku bawa ke sini tuh ternyata beda banget. Kalau di Jawa beda tuh kultur gitu ya. Ya kalau mau berteman tuh kayak nggak bisa gitu, harus kenalan tuh nggak bisa. Jadi lebih di Bali tuh lebih asik sih. Aku bilang orang-orangnya kayak ketemu ngobrol tuh langsung bisa jadi teman. Kalau di Jawa tuh kayak gimana ya, kayak kita ada perlu apa sama orang itu, terus kalau misalkan keperluan itu berlanjut baru itu bisa jadi teman. Meskipun ada beberapa yang bercandaannya sama di Jawa tuh enak jadi teman. Nah itu udah susah. Apalagi di sini kan aku nggak kenal siapa-siapa ya di sekolahku yang SMK pas pindahan. Anda introvert ya? Kalau dibilang introvert sih bukan. Kayaknya enggak deh. Tapi kalau dibilang ekstrovert pun enggak. Soalnya aku nyari teman ya yang sekitaranku aja, nggak pernah sampai yang kayak nggak pernah ekstrovert sih, enggak kayak. Ambivert tengah-tengah. Ambivert nih tengah-tengah. Oke. Nah, terus kan terus kalau di kuliah kenapa kok bisa banyak? Karena semuanya mulai dari nol kenalnya. Jadi kalau di SMK kan anggap kelas 2 tuh mereka udah membentuk geng mereka sendiri nih anak-anak tuh. Nah, sedangkan aku harus nyoba masuk kemana. Sedangkan kalau di kuliah kan kita ospek itu dipisah-pisah tuh. Iya. Jadi kenalan lagi mulai dari nol semua, kenalan. Baru kenalan gitu ya, jadi langsung akrab ya. Jadi makanya temanku lebih banyak pas kuliah. Seru gak sih kuliah? Kalau aku bilang sih seru ya. Dari pengalaman yang aku dapat sekarang seru-seru aja sih. Tergantung gimana pribadi itu menjalani kuliahnya. Kalau dia kuliah langsung pulang. Kupu-kupu ya biasa-biasa aja sih menurutku kuliahnya. Kalau ada kuliah ada nongkrong. Bukannya Anda seperti itu ya? Sekarang iya. Kalau dulu pas di semester awal tuh aku tiap pulang tuh pasti nongkrong. Pasti nongkrong, pasti kemana. Makanya aku banyak temannya dari sana tuh, nongkrong, ngobrol, ngikut aja gitu. Tapi sekarang lebih banyak pulangnya karena kenapa? Satu, dari freelance tuh udah mulai sadar finansial. Mulai finansial. Mulai sadar finansial dan temanku emang tambah banyak. Cuma yang sering aku ketemu itu tambah sedikit. Karena semakin tua kan semakin dikit tuh. Ya, circle semakin tua, circle semakin dikit tuh. Yeah. Nah, jadi ya itu dah, makanya aku ngerasa circleku ada 2 sekarang nih. Satu yang emang education banget kumpulannya, sama satu yang asik-asik, dan itu pun mereka juga jarang-jarang ngumpul. Jadi ya makanya aku lebih banyak di rumah, lebih fokus kerja juga. Kayak kalau nggak begitu penting ya di rumah aja deh. Di rumah gitu aja. Jadi gak jalan sama pasangan? Pasangan sekarang sih belum ada ya. Belum ada gandengan sekarang. Belum ada apa? Masih mencari atau gimana nih? Masih mencari, pasti masih mencari. Apa udah ada tapi masih meragukan? Kayaknya mencari sih ya, statusnya mencari. Masih mencari. Masih berburu. Iya, bounty pacar, bounty pacar hunter. Iya. Apa sih? Berburu. Udah dapat nggak? Belum. Kalau udah dapat saya bawa nih sekarang.
Gebetan belum ada. Gebetan juga belum ada. Silakan promosikan diri Anda. Nggak perlu dipromosiin, udah datang kok. Yang lama datang. Waduh. Yang Gimana? lama datang ya itu off cam lah pembicaranya. Kalau yang lama datang gimana dong? Kalau yang lama datang tujuannya buat apa? Kalau tujuannya buat balik? Coba balik. Aku sih kalau ngomongin soal balikan ya. Oke. Pemahamanku dari yang dulu itu kalau kamu udah pergi, ini kalau nggak salah dari filmnya Raditya Dika nih, apa yang sudah pergi dan kembali itu tidak akan sama lagi. Nah, masa itu, gitu sih? Itu konsep yang aku terapin nih selama ini. Jadi kalau misalkan dia udah pergi, terus dia mau datang lagi ke aku, itu kayak udah ada yang beda itu loh. Dan itu pun terjadi karena aku sempat ada project kan sama dia, sama emang sih rame-rame, cuma kayak ada sesuatu feeling yang beda gitu loh, kayak nggak sama kayak dulu. Tapi kan kalau klien tuh enak tuh, kalau datang kembali kan. Kalau klien iya, karena tujuannya kan sudah pasti, sudah jelas apa. Beda ya sama pacar ya? Beda sama pacar, beda sama mantan. Mantan. Bisa disebut ya? Jangan. Kita mention saja orangnya. Jangan itu pembicaraan lain. Kayaknya nonton pasti udah tahu sih juga tanpa kita mention. Sudah mantanku tahu. Cuma 2 soalnya. Siapa? Satu di Jawa pas zaman SMP. Gila ya pacaran dah. Bocil-bocil dah pacaran. Iya. Keseharian di sekarang apa nih? Keseharian sih main Apex Legends. Selain lagi main Apex. Tidur, mandi, makan, udah gitu aja. Nongkrong paling sama teman-teman ya. Pada akhirnya aku pernah di titik dimana aku hampir nggak ada uang sama sekali. Oke, halo, selamat datang. A few inches later. Kali ini di video pertama ini, bukan ini video kedua.